Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya, Rahmat Syah, ingin menjelaskan mengenai metodologi penelitian pada bahasan identifikasi masalah penelitian. Apa yang dimaksud dengan masalah? Jadi, permasalahan di dalam penelitian tentu berbeda dengan permasalahan di luar kaidah-kaidah ilmiah atau masalah-masalah non-ilmiah. Di sini, masalah adalah situasi di mana terdapat celah antara keadaan aktual yang sebenarnya terjadi dan keadaan ideal yang diharapkan. Jadi ada gap antara keadaan aktual dan keadaan ideal. Ketika ada hal tersebut, maka permasalahan atau masalah bisa diidentifikasi atau bisa dilihat. Menurut KBBI, masalah atau bisa juga permasalahan suatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Bisa berupa soal, persoalan, ya. Masalah juga kalau di KBBI bisa terkait dengan keluarga, kehendak yang harus diselesaikan oleh keluarga itu sendiri. Bisa juga rapat yang rapat itu harus memecahkan permasalahan yang paling rumit. Jadi di KBBI sendiri masalah adalah satu persoalan. Nah, persoalan ini nanti terkait dengan persoalan-persoalan sosial atau persoalan yang memang ilmiah gitu. Jadi permasalahan nanti akan atau masalah ini akan dikategorikan banyak. Tapi dalam hal ini masalah yang dimaksud adalah masalah yang ada pada kajian keilmiahan atau keilmuan. Ardiansyah tahun 2008 menjelaskan bahwa masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Jadi, permasalahan di sini bisa didefinisikan sebagai hal tersebut gitu. Jadi bisa menggambarkan suatu keadaan yang terkait dengan hubungan antar dua faktor, antar faktor-faktor tersebut. Jadi permasalahan ini bisa dikatakan sebagai permasalahan ilmiah. Nah, bagaimana kita untuk mengidentifikasi permasalahan? Nah, dalam kajian ilmiah tentunya untuk mengidentifikasi permasalahan harus sesuai dengan kaidah ilmiah. Untuk mengidentifikasi suatu permasalahan, kita bisa melakukan hal-hal seperti ini, yaitu mengkaji secara studi literatur, ya. Nanti studi literatur ini banyak terkait dengan hasil temuan-temuan yang sudah dimasukkan ke dalam atau sudah dipublikasikan di jurnal ilmiah. Selanjutnya ada observasi. Observasi ini terkait dengan pengamatan. Jadi seorang peneliti, ya saya katakan di sini, seorang peneliti bisa melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum dia melakukan penelitian. Lalu ada dokumentasi, ya tentunya dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan atau objek yang ingin diteliti, lalu bisa menggunakan teknik wawancara atau survei. Nah, teknik-teknik ini sebetulnya untuk awalan atau pijakan seorang peneliti untuk melakukan identifikasi masalah. Selanjutnya banyak masalah, ya. Di sini terkait dengan permasalahan yang harus diidentifikasi dengan baik karena masalah yang diidentifikasi dengan baik, benar atau salah tidaknya akan membantu menemukan solusi atau menyelesaikan masalah. Jadi, permasalahan itu harus diidentifikasi dengan baik. Definisi secara operasionalnya, kita bisa katakan penelitian biasanya dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh seorang peneliti. Untuk dapat
melihat dengan jelas tujuan dan sasaran penelitian, maka dilakukan identifikasi masalah. Jadi, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentunya terkait dengan apa yang ingin diteliti, itu belum bisa kita pecahkan. Nanti di part selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh rumusan masalah yang kira-kira rumusan masalah ini bisa digunakan sebagai patokan atau landasan dasar suatu penelitian. Tapi sebelum masuk ke sana, kita harus melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Lalu di dalam penelitian ya, di sini di dalam penelitian sosial, proses identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mendeteksi permasalahan sosial yang diamati. Dari sanalah peneliti dapat mengambil langkah untuk mengetahui lebih lanjut. Bisa dengan melakukan observasi, membaca literatur, atau melakukan survei awal. Nah, identifikasi masalah adalah proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian, selain dari latar belakang dan juga perumusan masalah yang ada. Nah, identifikasi masalah ini tentunya mendukung latar belakang masalah nantinya. Dari identifikasi masalah yang mungkin ada 10 masalah ya, atau ada 20, nanti akan dikerucutkan pada rumusan masalah, dirumuskan di rumusan masalah. Nah, ini langkah awalnya. Identifikasi masalah sebagai bagian dari proses penelitian dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem dan membuat definisi tersebut dapat diukur atau measurable sebagai langkah awal penelitian. Singkatnya, mengidentifikasi masalah adalah mengidentifikasikan masalah penelitian. Jadi, ada baiknya permasalahan di dalam penelitian itu dapat diukur. Kira-kira ya dikirakan dapat diukur. Apa saja yang dapat diukur? Banyak. Nanti kita akan memasuki ke definisi variabel ya. Apa saja yang bisa diukur, variabel apa saja, dan variabel yang mungkin tidak bisa diukur. Secara umum, identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai satu upaya untuk mendefinisikan masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diukur dan diuji. Mudahnya, identifikasi masalah adalah proses untuk menentukan apa saja yang menjadi bagian inti dari sebuah penelitian. Jadi, dari banyaknya permasalahan yang ada, kira-kira ini yang akan bisa kita pecahkan, yang kita bisa ukur. Nah, itu akan menjadi penentu variabel apa yang akan diambil oleh peneliti. Secara umum, identifikasi masalah terdiri dari 3 langkah. Menemukan masalah ya atau problem. Nah, menemukan permasalahan ini tentunya terkait dengan tadi. Kita bisa lakukan dengan studi literatur, kita juga bisa mengamati, atau bahkan pengalaman-pengalaman ilmiah kita di universitas itu bisa kita jadikan intuisi untuk menemukan masalah. Bisa juga sebagai seorang praktisi, tentunya akan lebih banyak menemukan permasalahan di bidang yang digeluti. Misalkan seorang akuntan akan banyak menemukan permasalahan di bidang keuangan. Dan seorang administrator akan banyak menemukan permasalahan di bidang administrasi. Begitu juga seorang pendidik, guru, dosen akan banyak menemukan permasalahan di kelas. Lalu, tahap yang kedua adalah menemukan sumber masalah atau root cause. Nah, sumber masalah ini tentunya hanya bisa ditemukan jika sudah mengkaji literatur tersebut. Ya, literatur yang sudah kita ambil untuk menemukan masalah. Nah, menemukan sumber masalah biasanya sudah ada tahap data yang diambil. Mungkin bisa hasil wawancara, studi pustaka, ya, dokumentasi. Nah, data-data tersebut biasanya nanti akan menjadi gap antara keadaan ideal dan keadaan yang sebenarnya. Sehingga terjadilah sumber masalah itu dari mana gitu, antara gap itu. Lalu selanjutnya
mengkategorikan ya masalah apa yang penting. Jadi dari banyaknya masalah yang kita sudah temukan, biasanya kalau mau melakukan penelitian, tentunya tahapan awal banyak sekali permasalahan yang akan diangkat gitu. Apalagi kalau misalkan seorang peneliti sudah melakukan kajian studi literatur, tentunya banyak sekali permasalahan yang bisa dijabarkan. Sehingga masalah apa yang akan penting mengkategorisasikan hal tersebut ya, atau problem statement. Nah, masalah penting ini nanti terkait dengan urgensi ya, tingkat kepentingan dari permasalahan itu. Jika masalah ini diangkat, kira-kira hasilnya seperti apa, lalu prediksinya seperti apa, itu peneliti biasanya sudah memahami betul karena sudah membaca studi literatur. Lalu contoh kasus. Nah, ini contoh ya. Ada kasus produktivitas. Persoalan atau masalah yang sebenarnya ya biasanya permasalahan di perusahaan atau untuk penelitian-penelitian sosial di ekonomi ya adalah semangat dan motivasi karyawan yang rendah. Ini contoh ya. Nah, dari semangat dan motivasi karyawan yang rendah ini tentunya akan menjadi banyak variabel masalah yang akan diangkat. Biasanya orang-orang yang bergerak di bidang HR, ya, human research, akan banyak menemukan permasalahan ini, semangat dan motivasi karyawan yang rendah. Nah, dari persoalan ini, ya, nanti konsekuensi atau konsekuensi yang akan diambil oleh peneliti seperti apa? Misalkan konsekuensi pengaruh motivasi rendah dapat berwujud dalam, nah, dapat diwujudkan dalam, jadi bisa dilihat ciri-ciri atau indikator di dalam sebuah pengangkatan permasalahan hal tersebut yang semangat dan motivasi. Misalkan absensi, sering bolos, atau eh, banyak korupsi waktu, sabotase, pengaruh merugikan lainnya bagi perusahaan. Jadi banyak hal-hal indikator-indikator yang terkait dengan semangat dan motivasi karyawan yang rendah. Sehingga konsekuensinya adalah atau yang bisa terlihat adalah presensi yang buruk, terus produktivitas perusahaan juga buruk. Nah, ini bisa menjadi konsekuensi dari permasalahan. Lalu selanjutnya, karena itu masalah yang sebenarnya perlu diselesaikan dalam kasus tersebut adalah bukan produktivitas ya, bukan produktivitasnya melainkan motivasinya, yaitu manusianya yang menjalankan aktivitas tersebut. Jadi permasalahan produktivitas ya itu sangat berkaitan dengan semangat dan motivasi karyawan. Ini sebagai contoh mungkin peneliti sudah mengkaji hal tersebut di dalam literatur-literatur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahannya bukan ada di produktivitasnya tapi di motivasi karyawannya. Lalu dari motivasi tersebut penyebab masalah yaitu kurangnya penghargaan atas kontribusi karyawan. Jadi saling berkaitan. Ada karyawan, ada perusahaan, ada produktivitas ya, ada penghargaan atas kontribusi. Jadi dari contoh kasus ini tentunya kita sudah bisa ada gambaran tindakan apa yang bisa diambil oleh peneliti. Atau peneliti ingin melihat grafik dari motivasi dan semangat karyawan. Tentunya nanti akan ada alat ukur tertentu yang dapat mengukur hal tersebut sehingga peneliti tahu definisi apa ya semangat dan motivasi itu bisa menjadi patokan turunnya produktivitas. Lalu jenis permasalahan tadi kan dari contohnya seperti itu. Lalu jenis permasalahan ya di sini kita bisa melihat dari sudut pandang metodologi. Ada 4. Yang pertama permasalahan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Nah, ini seperti yang contoh sebelumnya. Permasalahan ini bisa kita pecahkan ya berdasarkan deskripsinya saja. Kita bisa mendeskripsikan awal, misalkan semangat dan motivasi karyawan yang rendah. Kita bisa memberikan gambaran mengenai semangat dan motivasi ini
berdasarkan grafik atau berdasarkan alat ukur yang kita punya. Misalkan dari alat ukur tersebut, motivasi karyawan dan rendah ini akan digambarkan atau diindikatorkan absennya kurang, absennya buruk, ya. Terus produktivitasnya menurun, terus di kantor sering telat. Nah, ini masuk ke semangat dan motivasi. Nah, ini masuk bisa juga kita deskripsikan saja gitu. Jadi semangatnya seperti apa, misalkan grafiknya datang telat waktu 70% lalu absen 20%. Nah, ini akan dideskripsikan seperti itu. Jadi permasalahan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Lalu jenis permasalahan yang kedua, permasalahan untuk membandingkan dua fenomena. Jadi komparatif. Nah, komparatif ini biasanya terkait dengan ingin melihat efektivitas satu penerapan atau suatu efek dari kebijakan misalkan atau dari program. Bagaimana caranya untuk memecahkan permasalahan tersebut? Misalkan satu perusahaan memiliki program untuk meningkatkan motivasi. Nah, program itu dilakukan misalkan setiap bulannya ada upgrading atau karyawan tersebut diberikan apresiasi, karyawan yang rajin mendapatkan tiket liburan misalkan. Nah, dari situ program tersebut kita ingin melihat apakah program itu dapat meningkatkan produktivitas atau tidak. Nah, kalau misalkan program tersebut berhasil, bagaimana cara untuk melihat program tersebut berhasil? Kita bisa membandingkan antara kelompok yang berprestasi dengan kelompok yang tidak berprestasi. Kalau misalkan ada perbedaan dengan program tersebut, tentunya permasalahan ini bisa dijadikan patokan atau program tersebut bisa dikatakan berhasil gitu karena adanya pembanding atau membandingkan fenomena atau lebih itu. Jadi pembanding ini kalau misalkan dikaitkan dengan manajerial ya, permasalahan di manajerial atau administrasi ya akan menjadi hal seperti itu. Tapi kalau misalkan kita kaitkan sebagai contoh yang mudah, misalkan obat. Kita memiliki satu obat atau antivirus. Nah, bagaimana untuk melihat efektivitas antivirus tersebut? Tentunya kita harus membandingkan. Ya, membandingkan virus tersebut dengan antivirus tersebut kita bandingkan dengan yang tidak divaksin atau tidak diberikan antivirus. Misalkan respondennya ada 100 orang. Nah, dari 100 orang itu diberikan vaksin dan 100 orangnya lagi tidak diberikan vaksin. Kira-kira yang mana yang akan lebih rentan terkena virus? Karena kalau misalkan ada pembanding ya, maka antivirus tersebut dapat dikatakan berhasil gitu. Atau kita bisa lihat fenomena yang sedang terjadi misalkan COVID, kita bisa melihat grafik di PBB yang mana grafik tersebut setelah adanya antivirus, setelah adanya vaksin, setelah adanya pembentukan antibodi atau vaksin tersebut, ternyata grafiknya turun gitu sebelum ditemukannya vaksin. Nah, ini bisa menjadi permasalahan untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Nanti di sini masuk ke dalam statistik komparatif yang bisa diuji menggunakan pengujian uji T namanya, membandingkan dua fenomena atau lebih. Lalu yang ketiga, permasalahan untuk mencari hubungan antar dua fenomena atau lebih. Nah, biasanya ini permasalahan-permasalahan yang mengkaitkan dua variabel dalam satu objek penelitian. Misalkan hubungan antara motivasi, pendidikan, dan produktivitas karyawan misalkan. Nah, hubungan tersebut adalah hubungan timbal balik, berbeda dengan yang komparatif atau membandingkan. Hubungan timbal balik ini yang bisa dikatakan sebagai studi korelasional atau studi korelasi.
Misalkan hubungan pendidikan dengan kecakapan berbahasa Inggris. Nah, itu bisa dijadikan hubungan korelasional atau permasalahan-permasalahan yang lain. Karena untuk melakukan studi korelasi ini, objek dari penelitiannya adalah satu objek penelitian. Misalkan ada 100 orang, nanti dari 100 orang itu dipecah. Apakah X itu berhubungan dengan Y? Seperti itu. Lalu permasalahan untuk mencari pengaruh dua fenomena atau lebih. Nah, ini hampir sama sebetulnya dengan studi komparatif, tapi di sini lebih kepada bagaimana suatu hal, ya, kalau yang ini kita bisa membandingkan untuk melihat efektivitas dari satu permasalahan, dari satu program, ya, atau dari satu treatment. Nah, kalau yang ini permasalahan untuk mencari pengaruh dua fenomena, biasanya untuk melihat determinasi, ya, suatu hal. Misalkan motivasi itu dipengaruhi oleh apa saja sih? Apakah motivasi itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan, atau motivasi itu bisa dipengaruhi oleh pendidikan, atau gaya hidup? Nah, ini banyak, satu variabel bisa dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Nah, ini yang disebut sebagai penelitian asosiatif nantinya. Permasalahan yang dipecahkan secara asosiatif. Lalu sumber permasalahan. Nah, sumber permasalahan seperti yang tadi saya jelaskan, di sini ada bacaan atau literatur, pengalaman akademik, pengalaman kerja, hasil penelitian yang relevan. Nah, keempat hal ini tentunya bisa dijadikan sumber permasalahan yang terkait dengan bidang akan diteliti. Bacaan dan literatur, sebagai logikanya biasanya peneliti muda atau mahasiswa sudah membaca literatur terkait dengan kajian keilmuannya selama 6 semester, 7 semester biasanya. Nah, dari hasil bacaan itu, mahasiswa akan menemukan banyak sekali permasalahan terkait di bidangnya. Misalkan, dari jumlah mata kuliah pun bisa dijadikan literatur bacaan yang akan dijadikan patokan penelitian atau sumber permasalahan. Nah, selain itu, ada publikasi-publikasi ilmiah, buku, terus temuan-temuan dari jurnal ilmiah yang ini menjadi patokan dasar sumber bacaan untuk mencari sumber permasalahan. Lalu yang kedua, pengalaman akademik. Nah, pengalaman akademik ini bisa juga didapatkan di sekolah, ya, di kampus, universitas, seperti perkuliahan, ya. Itu biasanya dosen pembimbing, yaitu adalah orang-orang yang akan memberikan pengalaman akademiknya untuk membantu seorang peneliti dalam mencari permasalahan secara ilmiah. Nah, pengalaman akademik ini nanti akan sangat berpengaruh dengan penelitian yang akan diambil atau permasalahan yang akan diambil. Apakah masalah itu terkait dengan program studi atau bidang keilmuannya atau bidang pekerjaannya. Karena nanti peneliti tidak hanya di sekolah atau di universitas, tapi peneliti juga bisa ada di pekerjaan misalkan. Ini disebut sebagai pengalaman akademik. Lalu ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini walaupun peneliti muda itu belum banyak, tapi bisa dijadikan satu pegangan kunci yang mana peneliti akan mengetahui sumber permasalahan. Maka dari itu biasanya seorang mahasiswa harus melakukan magang atau yang disebut sebagai manajemen training atau trainee. Ya, pemagangan itu akan memberikan pengalaman kerja. Dari pengalaman kerja tersebut, seorang mahasiswa akan memiliki gambaran mengenai permasalahan apa yang akan diangkat sesuai dengan bidang yang digelutinya. Lalu yang terakhir adalah penelitian yang relevan. Tentunya penelitian yang relevan ini peneliti sudah menentukan variabel apa
biasanya satu variabel itu sudah ada penelitian yang relevan minimal 4 atau 5 hasil penelitian yang dijadikan patokan agar variabel tersebut menjadi kokoh. Jadi penelitian relevan ini saya kasih contoh misalkan pengaruh produktivitas atau pengaruh sistem administrasi kerja terhadap kepuasan pelanggan misalkan. Nah, dari judul tersebut terdapat dua variabel, yaitu variabel sistem administrasi dan variabel kepuasan. Nah, dari dua variabel tersebut nanti akan harus ada penelitian yang relevan agar variabel tersebut dapat dipercaya atau hipotesisnya kuat. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menemukan permasalahan. Yang pertama, kegunaan peneliti. Di sini kegunaan penelitian hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang mempunyai manfaat lebih besar daripada biayanya. Jadi, peneliti biasanya menggali permasalahan atau masalah penelitian ini dilihat dari biaya. Kalau manfaatnya lebih besar dari biayanya, nah ini perlu dipertimbangkan untuk melakukan penelitian gitu. Jadi jangan mengambil permasalahan yang di luar nalar atau kemampuan dari peneliti. Lalu yang kedua, prioritas, yang mana tidak semua permasalahan perlu diteliti pada saat yang bersamaan. Yang harus dilakukan adalah menyusun prioritas berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi, misalkan saudara sudah memiliki 5 permasalahan yang kiranya menarik untuk diteliti. Nah, dari 5 tersebut, peneliti tidak perlu mengambil semuanya gitu. Hanya mengambil beberapa untuk dijadikan satu penelitian. Kalau misalkan mengambil semuanya nanti akan terlalu meluas, jadi harus mengkerucut. Nanti terkait dengan ini akan diperlukan kerangka berpikir deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Sehingga tidak akan ada kendala ya. Lalu di sini kendala waktu dan dana. Tidak jarang peneliti yang sebenarnya diperlukan perusahaan tidak jadi dilakukan karena kendala dana dan waktu untuk mendukung penelitian tersebut. Nah, waktu dan dana ini biasanya harus dipikirkan di awal untuk melakukan atau dalam melakukan identifikasi masalah. Kalau misalkan peneliti tidak sanggup, dananya terlalu besar ya, tapi dampaknya kecil, lebih baik mencari permasalahan yang mudah-mudah saja, yang kira-kira permasalahan itu kecil. Bisa diangkat, bisa diimplementasikan, sehingga bisa dijadikan rujukan penelitian-penelitian yang lainnya. Karena berpikir atau melihat satu permasalahan tidak harus masalah yang besar, tidak harus permasalahan yang kompleks, permasalahan yang kecil pun bisa kita angkat. Ini karena penelitian mahasiswa biasanya terkait dengan kendala waktu dan dana. Nah, bagaimana kita menemukan permasalahan yang kiranya mudah gitu? Saya kasih contoh misalkan karena kondisi lagi COVID ya. Lalu sistem administrasi kantor yang tadinya luring ya atau yang dikerjakan di kantor bisa dikerjakan di rumah. Nah, ini menjadi suatu permasalahan gitu. Apakah efektif bekerja di rumah? Itu bisa digali berdasarkan permasalahan yang tidak terlalu mahal. Kalau misalkan mau dibuat mahal, perusahaan ini perlu aplikasi yang mendukung pekerjaan bla bla bla. Nah, untuk mendukung aplikasinya ternyata dananya 50 juta. Hal tersebut tidak mungkin dilakukan dalam jangka waktu yang mepet dan juga dalam jangka waktu untuk peneliti sebagai pelajar. Dalam hal ini mahasiswa. Jadi
diusahakan untuk mengambil permasalahan-permasalahan yang mudah diteliti, yang tidak memakan waktu lama dan dananya cukup. Lalu hal-hal yang diperlukan atau dipertimbangkan dalam menentukan permasalahan yang lainnya. Dapat diselidiki. Nah, dapat diselidiki, satu permasalahan dapat atau tidaknya diselidiki apabila masalah-masalah tersebut secara teoritis tidak dapat diselidiki atau belum terdapat teori dasar untuk penyelidikan, sehingga baru pada saat nanti akan kemungkinan penyelidikan. Nah, biasanya permasalahan yang belum ada teori dasarnya itu tidak bisa dilakukan oleh mahasiswa baru, oleh peneliti muda atau mahasiswa S1. Nah, untuk mengkaji teori itu pun nanti akan memakan waktu yang banyak untuk menemukan teori baru maksudnya. Nah, permasalahan tersebut secara teoritis dapat diselidiki, namun karena pertimbangan tertentu tidak diizinkan atau diselidiki oleh aparat yang berwenang. Jadi, memang permasalahan-permasalahan yang baru biasanya sangat menarik, dan memiliki keterbatasan. Tapi kalau misalkan permasalahannya sudah ada dasar, ya, tapi nanti kita bisa ganti variabelnya, kita combine atau kita mengganti objek penelitian, tentunya dengan mengkaitkan dengan kondisi yang sekarang. Nah, ini bisa dilakukan dibanding kita menemukan hal baru yang sangat baru atau orisinil, ya. Tentunya dalam penelitian memang kita harus menemukan keterbaruan, tapi untuk membuat hal yang orisinil itu sangat sulit. Biasanya dilakukan oleh ahli. Lalu kemampuan peneliti. Nah, ini terkait dengan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kendala waktu, anggaran, tersedianya data yang diperlukan, dan tingkat keahlian peneliti. Jadi, waktu dan anggaran sudah jelas, ya. Lalu ketersediaan data yang diperlukan. Nah, data-data ini ketersediaannya kira-kira seperti apa? Apakah datanya besar, ya? Kalau data yang terlalu kecil, misalkan ada respondennya ada 10, respondennya ada 20, 50. Nah, itu masih dikategorikan kecil. Nanti bisa menggunakan statistik non-parametrik atau penelitian secara situasional atau kualitatif. Nah, kalau misalkan peneliti datanya banyak, ya misalkan ada 100 orang, nah data tersebut kira-kira ingin digambarkan seperti apa? Karena nanti tersedianya data ini sangat berpengaruh terhadap hasil dari penelitian. Apakah nanti datanya normal, ya, menyesuaikan dengan prosedur yang ada, dapat dipercaya, nah itu bisa dijadikan pertimbangan. Lalu tingkat keahlian peneliti. Biasanya peneliti yang muda atau saya sebut sebagai peneliti S1, ya, untuk membuat skripsi, di sini tingkat keahliannya masih tahap pemula. Jadi belum pernah melakukan penelitian. Kalaupun sudah pernah melakukan penelitian, mungkin ngikut dengan dosennya hanya beberapa kali. Tapi kalau misalkan keahliannya sudah mahir, biasanya S2, S3 itu sudah mahir. Nah, kalau tingkat yang dasar, ya, kita perlu banyak mengkaji atau membaca literatur. Lalu di sini menentukan variabel. Nah, dari banyak mahasiswa atau peneliti yang baru melakukan penelitian, menentukan variabel ini adalah suatu hal yang sangat sulit. Karena biasanya peneliti belum paham betul variabel apa yang akan diambil. Atau kira-kira dia tidak bisa menggambarkan kira-kira variabel ini bisa diukur apa enggak. Nah, menentukan variabel ini biasanya peneliti harus paham dulu definisi dari variabel itu apa. Di sini didefinisikan, ya. Variable is a characteristic of a unit being observed that may assume more than one of a set of values to which a numerical measure or a categorical from a classification can be assigned. Jadi,
Bisa dikatakan variabel adalah karakter yang akan diamati, ya. Bisa diasumsikan bahwa karakter tersebut memiliki nilai, yang bisa diukur. Bisa juga dijadikan angka yang dapat diukur atau dikategorikan berdasarkan klasifikasi yang dapat ditandai atau dinilai ya. Jadi variabel itulah objek amatan atau objek karakter yang bisa kita ukur. Apa saja variabel? Nah, ini variabel itu ya, pertama kita tentukan permasalahan utamanya apa. Setelah permasalahan utama kita bisa tentukan ya, permasalahan utama ini kita sebut sebagai Y. Merupakan variabel terkait yang dijadikan inti penelitian kita. Sebagai contoh hasil belajar, produktivitas. Nah, ini masuk ke dalam permasalahan Y. Nah, permasalahan Y ini tentunya nanti akan menjadi permasalahan utama yang kita angkat. Lalu Y ini bisa terpengaruh oleh variabel-variabel pendukungnya. Ini disebut permasalahan atau faktor permasalahan yang kita sebut sebagai X. X ini adalah variabel bebas. Biasanya dalam penelitian tesis, ya variabelnya minimal 2. Skripsi biasanya variabelnya minimal 2. Kalau tesis, ya 2 atau 3. Lalu variabel yang kita tentukan, ya kita siapkan dulu apakah banyak teori-teori atau tidak. Juga terdapat para ahli. Apakah banyak atau tidaknya itu nanti tergantung dari bagaimana variabel itu dibentuk. Satu variabel minimal 10 teori untuk peneliti tesis misalnya. Jadi satu variabel misalnya motivasi. Nah, motivasi itu banyak sekali definisinya. Nanti ada definisi konseptualnya seperti apa, lalu definisi operasional seperti apa, dan ini harus banyak dikaji berdasarkan ahli. Minimal ada 10 ahli yang mengkaji motivasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah tentukan apakah penelitian yang kita kemungkinkan untuk kita lakukan atau tidak. Lihat dari lokasi, tempat, biaya, dan sebagainya. Ini seperti yang tadi ya. Jadi, menentukan variabel ini nanti terkait dengan apakah objek amatan itu bisa kita ukur. Kalaupun kita bisa ukur, nanti balik lagi ke kemampuan kita, bagaimana mengukurnya. Dan objek amatan itu, bagaimana kita melihat objek amatan itu X atau Y? Dilihat dari hasilnya. Apakah objek amatan itu adalah inti utama dari penelitian atau bukan? Ya, kayak misalkan produktivitas, hasil belajar, kinerja karyawan, nah itu adalah objek utama. Lalu yang mempengaruhinya apa saja? Lingkungan, bisa pendidikan, bisa keluarga, teman, dan lain-lain. Nah, itu menjadi faktor permasalahan tersebut sebagai X. Lalu peta konsep penelitian. Nah, seorang peneliti harus memahami terlebih dahulu peta konsep penelitian. Di sini, ya, peta konsep penelitian, dalam melakukan penelitian sebaiknya peneliti membuat petanya dulu. Yang pertama adalah masalah penelitian. Masalah penelitian bisa didapatkan dari berbagai cara, diantaranya adalah cara-cara ilmiah. Nah, masalah penelitian ini tentu kita harus menentukan dengan melakukan identifikasi masalah. Lalu setelah kita melakukan identifikasi masalah, masalah itu akan mengkerucut menjadi permasalahan penelitian dan mengkerucut lagi menjadi rumusan masalah. Lalu selanjutnya menetapkan tujuan penelitian. Dari permasalahan yang ada, tentunya kita bisa menetapkan tujuan penelitian. Setelah masalah diidentifikasi, masalah selanjutnya diberikan batasan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, tujuan-tujuan penelitian ini nanti akan menjadi patokan ya, atau dia sangat bersinergi dengan rumusan masalah. Misalkan rumusan masalahnya penelitian apakah terdapat pengaruh X terhadap Y. Lalu tujuannya tentunya akan menggambarkan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran antara pengaruh variabel X dan variabel Y. Jadi tujuan ini sangat terkait dengan rumusan.
lalu mengkonstruksi teori. Nah, bagaimana kita mengkonstruksi teori? Mengkonstruksi teori tentunya diambil dari hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian didapatkan melalui jurnal ilmiah yang sudah dipublikasi. Ya, kalau misalkan tadi yang saya bilang, misalkan satu variabel ada 10 definisi teori secara konseptual dan operasional, maka kalau misalkan ada 2 variabel, tentunya ada 2 teori yang mendukung tersebut. Atau ada 20 dikali 10-nya. Kalau misalkan ada 3 variabel, ada 30 teori. Tergantung nanti banyaknya variabel. Lalu, selanjutnya yang terakhir adalah menetapkan metode. Menetapkan metode terkait dengan pendekatan, metode, analisis data, dan interpretasikan data. Atau interpretasi data. Nah, menetapkan metode ini nanti terkait dengan perkuliahan metodologi penelitian. Jadi saudara misalkan sudah paham betul pendekatan kuantitatif seperti apa, pendekatan kualitatif seperti apa, pendekatan analisis datanya seperti apa. Saya kasih contoh misalkan judulnya depannya ada kata pengaruh. Tentunya penelitian tersebut ingin mengkomparasikan atau mengasosiatifkan suatu permasalahan. Nanti pendekatannya tentu menggunakan pendekatan kuantitatif. Kalaupun penelitian itu judulnya dengan kata hubungan, sudah pasti ingin mengkorelasikan 2 variabel atau melihat tingkat keeratan variabel. Nah, dari situ kita bisa sudah paham betul bahwa hubungan itu termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Lalu metode analisisnya, ya, misalkan yang pengaruh menggunakan metode analisis uji beda, yaitu pengujian 2 rata-rata perbedaan untuk melihat komparatif atau melihat efektivitas dari satu treatment. Ataupun komparasi misalkan, ataupun korelasional. Lalu kita interpretasikan data. Interpretasikan data ini sangat terkait dengan teori yang sudah kita bentuk. Sehingga data dapat terbaca dengan jelas. Masalah harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, judulnya peran iklan dalam meningkatkan pemasaran produk di perusahaan A. Perumusan masalahnya, apakah perbedaan besarnya pemasaran produk sebelum ada iklan dan setelah ada iklan? Ini contoh dari bentuk pertanyaan. Lalu, jenis iklan mana yang banyak menarik para pelanggan untuk memilih produk di perusahaan A? Ya, jadi iklan ini menjadi satu treatment khusus atau sebagai patokan untuk melihat perbedaan antara besarnya pemasaran produk sebelum dan sesudah iklan. Nah, ini disebut untuk merumuskan permasalahan. Nah, konstruksi masalah penelitian di sini kita bisa melihat yang pertama menentukan variabel, ya. Lalu kita melakukan identifikasi masalah, ya. Jadi ini sangat terkait. Kita bisa melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu, ya, masalahnya apa saja, baru kita menentukan variabelnya. Lalu kita buat peta konsep permasalahan, lalu yang terakhir kita merumuskan masalah. Sehingga masalah yang sudah ada tersistem dengan baik. Ya, nanti dari rumusan masalah ini akan lahir tujuan penelitian. Lalu bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Nah, di sini bentuk rumusan masalah yang pertama ada deskriptif. Pengertiannya, ya, berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel. Variabel ini disebut mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Ya, variabel yang berdiri sendiri. Jadi untuk rumusan masalah deskriptif, variabel berdiri sendiri. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan variabel secara terpisah. Misalkan analisis kinerja karyawan di perusahaan X. Nah, dari kinerja itu banyak variabel-variabel yang dianalisis, dilihat grafiknya seperti apa, gambarannya seperti apa, sehingga dapat dijabarkan secara detail dan lengkap
untuk melakukan penelitian tersebut. Lalu contohnya ya, seberapa baik kinerja kabinet bersatu. Nah, ini kan hanya satu variabel, yaitu kinerja kabinet. Seberapa tinggi efektivitas kebijakan mobil berpenumpang 3 di DKI Jakarta. Nah, ini bisa dilihat satu variabelnya efektivitas kebijakan. Seberapa tinggi tingkat kepuasan dan apresiasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Nah, ini kan tidak ada pengaruhnya, hanya melihat tingginya saja, ya. Selanjutnya, bentuk rumusan permasalahan di penelitian. Nah, ini rumusan komparatif. Bentuk rumusan komparatif membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Di sini sebagai contoh, apakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri BUMN dan swasta? Nah, dari variabel ini kita bisa bandingkan produktivitasnya. Jadi yang diukur hanya produktivitasnya saja. Lalu kita bandingkan swasta dan BUMN. Lalu apakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara pegawai swasta, nasional, dan perusahaan asing? Nah, dua variabel pada dua sampel. Jadi ini untuk melihat komparatifnya. Nanti lebih mendalamnya penelitian komparatif ini ada di kajian penelitian ex post facto. Lalu bentuk rumusan masalah penelitian asosiatif dan simetris. Asosiatif menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kalau simetris, hubungan antara dua variabel atau lebih kebetulan munculnya bersamaan. Nah, ini contohnya ya. Adakah hubungan antara banyak radio di pedesaan dengan sepatu yang dibeli? Jadi hubungan antara banyaknya radio di pedesaan dengan sepatu yang dibeli. Jadi hubungan ini dia menanyakan untuk melihat dua variabel atau lebih. Nah, judulnya nanti hubungan antara banyak radio di pedesaan dengan jumlah sepatu yang terjual. Jadi banyaknya radio dan sepatu yang dijual. Lalu, apakah hubungan antara jumlah payung yang terjual dengan jumlah kejahatan? Ya. Lalu di sini hubungan antara payung dan judulnya hubungan antara payung yang terjual dengan tingkat kejahatan. Nah, ini contoh yang simetris. Jadi bentuk rumusan simetris ini sebetulnya tidak terkait dengan asosiatif. Biasanya hubungan yang simetris ini hanya kebetulan saja. Hanya kebetulan dan tidak mungkin bisa dilakukan. Lalu kalau asosiatif yaitu hubungan yang melihat antar dua variabel. Misalkan di sini belum ada contohnya ya. Apakah terdapat hubungan antara motivasi terhadap kinerja seperti itu misalkan. Nanti judulnya hubungan motivasi terhadap kinerja. Atau nanti hubungan misalkan hubungan kreativitas dengan produktivitas misalkan. Nah, ini termasuk dalam asosiatif. Kalau simetris tidak ada jadi hanya kebetulan. Nah, ini yang perlu dihindari. Bentuk rumusan yang simetris ini perlu dihindari. Jadi agar mahasiswa tahu yang mana hubungan simetris dan asosiatif. Lalu bentuk kausal. Nah, bentuk kausal yaitu hubungan sebab akibat. Adanya variabel independen sebagai variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen yang dipengaruhi. Contohnya, adakah pengaruh sistem penggajian terhadap prestasi kerja? Lalu judulnya pengaruh insentif terhadap disiplin kerja karyawan di Departemen X. Nah, ini satu variabel independen. Lalu yang lainnya, seberapa besar pengaruh kepemimpinan nasional terhadap perilaku masyarakat? Nanti bisa juga judulnya pengaruh gaya kepemimpinan dan tata ruang kantor terhadap efisien kerja di Departemen X.
Lalu contoh lain, seberapa besar pengaruh kurikulum media pendidikan dan kualitas guru terhadap kualitas SDM yang dihasilkan dari satu sekolah. Lalu yang ini adalah bentuk rumusan masalah interaktif atau timbal balik. Nah, di sini hubungan saling mempengaruhi. Jadi, antara X terhadap Y bisa mempengaruhi X bisa mempengaruhi Y. Nah, contohnya motivasi mempengaruhi prestasi. Lalu hubungan antara kecerdasan dan kekayaan. Kecerdasan dapat menyebabkan kekayaan, demikian juga orang yang kaya dapat meningkatkan kecerdasan karena gizi yang terpadu. Nah, ini timbal balik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.